Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Gimana keadaannya? Semoga sehat semua ya. Yang kurang enak badan atau lagi kurang sehat, semoga segera disehatkan kembali dan bisa mengerjakan pekerjaan harian seperti biasanya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu bangun ruang sisi lengkung, di mana kemarin kan sudah dijelaskan bahwa bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang ketiga ada bola. Kenapa mereka dinamakan bangun ruang sisi lengkung? Karena mereka memiliki sisi yang melengkung. Nah, hari ini kita akan membahas tabung. Di mana hari ini kita mau membahas luas permukaan tabung dan volume dari tabung. Langsung aja ya. Jaring-jaring tabung. Nah, ini kemarin pertemuan minggu lalu sudah dijelasin bahwa tabung ini memiliki jaring-jaring. Nah, dari jaring-jaring ini terdapat beberapa sifat dari tabung. Yang pertama, tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Tutup dan alasnya berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Ya. Nah, yang kedua, tabung memiliki rusuk lengkung. Loh, rusuk lengkungnya di mana? Ketika selimut digulung, dia akan berbentuk lengkung. Contohnya itu kaleng susu bendera, atasnya kan itu melengkung. Kalau dia nggak dikasih tutup dan dia tidak dikasih alas, nah itu badannya itu selimutnya, dan atasnya kan berbentuk melengkung. Maka sifat kedua dari tabung yaitu tabung memiliki 2 rusuk lengkung, atas dan bawah. Selanjutnya, tabung memiliki 3 sisi. Ya, sisi pertama yaitu tutup, sisi yang kedua adalah selimut, sisi yang ketiga adalah alas. Selanjutnya yaitu luas permukaan tabung. Nah, ini tabung ya. Dan dia memiliki jaring-jaring. Nah, ini dia jaring-jaringnya. Dari tabung dan jaring-jaring terdapat keterangan masing-masing. Dari tabung itu ada T atau tinggi. Ternyata T-nya, tingginya itu terdapat pada selimut tabung. R-nya, R adalah yang di lingkaran itu, R adalah jari-jari. Tuh. Di bagian lingkaran tutup ada jari-jarinya. Di bagian lingkaran alas juga ada jari-jarinya. Selanjutnya, luas alas sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu πr². Selanjutnya, luas selimut sama dengan luas persegi panjang sama dengan 2πrt. Banyak yang tanya, Bu, persegi panjang kan panjang kali lebar, kenapa di sini dibikin 2πrt? Karena yang diketahui di sini kan jari-jarinya. Nah, dari jari-jari itu kita kalikan 2. Setelah kita kalikan 2, juga dikalikan dengan pi, karena masih dalam lingkup lingkaran. Nah, jadi kalau misal disuruh cari
berapa panjang dari selimut? Maka tinggal kita cari 2πr. 2 pi-nya 3,14 atau 22/7. R-nya kita lihat di jari-jari lingkaran tutup ataupun alas. Luas tutup sama dengan luas lingkaran. Sama ya kayak yang pertama karena dia merupakan benda yang sama, kongruen dan ukuran. Selanjutnya, dengan demikian, luas permukaan dari tabung adalah luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Sama dengan pi r kuadrat ditambah 2πrt ditambah πr kuadrat. Maka disederhanakan menjadi 2πr kuadrat. Kenapa 2πr kuadrat? Ya, karena luas alas dan luas tutup mereka rumusnya sama. Berarti kan ada 2. Maka depannya ditambahin 2 kali. Ya, 2 kali πr kuadrat ditambah 2πrt dari luas selimut. Ya, selanjutnya maka ketemulah luas permukaan yaitu 2πr buka kurung r plus t. Nah, luas permukaan tabung adalah berapa tadi? Rumusnya? Ya, luas permukaan tabung sama dengan 2πr buka kurung r plus Nah, ini tadi ya luas permukaan tabung yang sebelumnya ditulis lagi. Dan kok LP yang tadi L sama aja, cuman untuk membedakan dari yang biasanya itu kan luas persegi, kan cuma tandanya L. Luas lingkaran tandanya cuma L. Nah, ini untuk membedakan antara luas biasa dan luas permukaan pada bangun ruang, maka saya biasanya itu menyimbolkan dengan LP kecil dengan arti adalah luas permukaan. Nah, itu tinggi dan itu jari. Untuk keterangannya, LP adalah luas permukaan tabung pi 3,14 atau 22/7. Masih banyak yang bingung dalam menggunakan pi. Gimana sih cara bedain mau pakai 3,14 atau 22/7? Caranya tuh gampang. Kalau mau pakai 22/7, itu berarti kita lihat tipe diameter atau jari-jari yang diketahui. Kalau dia kelipatan dari 7, lebih mudahnya kita menggunakan 22/7. Karena apa? Nanti bisa disederhanakan dengan cara dicoret-coret gitu. Kayak misal 22/7 dikali 14. Lah, 14 kan bisa dibagi 7. 14 dibagi 7 berapa? 2 gitu. Tapi kalau misal penggunaan 3,14 biasanya itu digunakan untuk bukan atau selain dari kelipatan 7. Contoh 10 atau 20, 30 dan sebagainya seperti itu. Gampang kok cara membedakannya gitu ya. R sama dengan panjang jari-jari lingkaran alas. Alas bisa, tutup bisa, atas bisa gitu. Yang penting masih dalam berbentuk lingkaran. T adalah tinggi dari suatu. Contoh soal yang pertama. Sebuah tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan A. Luas selimut tabung. B. Luas permukaan tabung.
Jawab. Diketahui apa? D atau diameter berapa? 14 cm. Maka jari-jarinya adalah 7. Betul. Lalu tingginya adalah 12 cm. Langsung A. Luas selimut tabung. Tadi rumusnya adalah 2πRT. Kita tulis sama dengan 2, Pi-nya berapa? Nah, di sini R-nya kan 7. Berarti kita menggunakan Pi 22/7. Nah, ya, 2 dikali Pi, Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya itu 7, dan dikali tingginya berapa? 12 cm. Lalu disederhanakan, atau biasanya tuh Bu Guru, Bu Ayu atau Bu Guru lainnya itu dicoret. Nah, 7-nya dicoret. Hilangkan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Akhirnya 7-nya enggak ditulis lagi. Langsung tulis 22-nya. Sama dengan 528. Jadi luas selimut tabung adalah 528 cm persegi. Selanjutnya mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan sama dengan 2πR buka kurung R plus T. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya, kalau Pi-nya itu menggunakan 22/7 karena apa? Jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7. Selanjutnya, ini kayak tadi yang disederhanakan atau yang dibagi langsung. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, gini. Hasilnya adalah 2 kali 22 dikali 19. 19-nya dari mana? Ya, 7 plus 7 ditambah 12. 2 dikali 22 sama dengan 44. 44 dikali 19 adalah 836. Jadi, luas permukaan tabung adalah 836 cm persegi. Soal selanjutnya yaitu sebuah tabung mempunyai luas permukaan 628 cm persegi dan tingginya yaitu 15 cm. Tentukan panjang jari-jari tabung tersebut. Jawab. Diketahui luas permukaannya yaitu 628 cm persegi dan tingginya yaitu 15 cm. Nah, ini ya. Maka dituliskan rumus luas permukaan dari tabung, yaitu 2πR kali R plus T. Nah, ditulis luas permukaannya berapa tadi? 628 sama dengan 2 kali Pi-nya 3,14 dikali R. Buka kurung R plus T. Tahu T-nya adalah 15. Selanjutnya 628 sama dengan 6,28 R kuadrat. Dari mana? Dari 2 dikali 3,14 adalah 6,28 R kuadrat. Nah, kan 2 kali 3,14 R, di belakangnya 3,14 ya, dikali R yang di dalam kurung. Jadi R-nya kan R kali R sama dengan R kuadrat. Nah, ditambah 94,2 R karena 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 R dikalikan dengan 15. Maka hasilnya 94,2 R. Selanjutnya, pindah ruas ya.
6,28R kuadrat plus 94,2R min 628 sama dengan 0. Karena ini adalah kelipatan dari 6,28, ada lagi 628, berarti kan mereka bisa disederhanakan. Kita cari yang terkecil, yaitu 6,28. Nah, disederhanakan dengan cara dibagi. Hasilnya yaitu 6,28R kuadrat dibagi 6,28 sama dengan R kuadrat. Ditambah 94,2R dibagi 6,28 sama dengan 15R. Dikurangi 628 dibagi 6,28 sama dengan 100. Jadinya hasilnya adalah R kuadrat plus 15R sama dengan R kuadrat plus 15R dikurangi 100 sama dengan 0. Nah, di sini kan belum diketahui R-nya, maka kita cari lagi gini. R plus 20 buka kurung R min 5 sama dengan 0. Jadi R sama dengan negatif 20 atau min 20 atau R sama dengan 5. Jadi kita ambil yang positif. Panjang jari-jari tabung adalah 5 cm. Selanjutnya yaitu volume tabung adalah pi R kuadrat kali T. Keterangannya adalah V sama dengan volume tabung, Pi-nya yaitu 3,14 atau 22/7, R-nya yaitu panjang jari-jari lingkaran alas ataupun atas ataupun tutup, yang penting masih berbentuk lingkaran dan terdapat jari-jari atau diameternya ya. Ini ada contoh soal. Diketahui keliling alas sebuah tabung 62,8 cm dan tinggi tabung 15 cm. Hitunglah A. Panjang diameter tabung, yang B adalah volume dari tabung. Jawab. Keliling alas. Alasnya adalah berbentuk lingkaran, maka keliling alas dari sebuah tabung yaitu 2 pi R. Alasnya kelilingnya yaitu 62,8 sama dengan 2 dikali pi-nya itu 3,14 dikali R. Maka 62 dikali 8 sama dengan 6,28 R. Dari mana? Dari 2 kali 3,14 dikali R. Ya, dari atas. Lalu dipindah ruas, jadi R sama dengan 62,8 dibagi 6,28. Maka ketemu R-nya yaitu 10. Ketika R-nya 10, maka berapa diameternya? Ya, diameternya yaitu 20 karena 2 kali R. Atau diameter adalah 2 kali dari jari. Jadi panjang diameter tabung tersebut adalah 20 cm. Selanjutnya kita mencari volume tabung. Rumus dari volume tabung yaitu pi R kuadrat T sama dengan pi-nya adalah 3,14 dikali 10 kuadrat dikali tingginya yaitu 15 sama dengan 3,14 dikali 100 dikali 15 sama dengan hasilnya yaitu 4.710. Jadi
Volume tabung di atas adalah 4.710 cm kubik. Jangan lupa, kalau misal kita mencari luas permukaan, luas kita menggunakan satuan persegi. Sedangkan untuk mencari volume, satuannya adalah sentimeter atau apapun yang berbentuk satuan itu menggunakan kubik. Ya. Selanjutnya ada latihan soal. Silahkan dikerjakan. Ini saya ambil di LKS halaman 13 sampai 14, tapi nomornya saya acak. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Kalau emang mau nurun dari jawaban teman, diteliti lagi ya. Yang belum mengerjakan sama sekali dari pertemuan pertama sampai minggu ini, silahkan dipipil untuk dikerjakan. Jangan sampai menumpuk tugas, karena nanti di terakhir kalian bakal nyesel sendiri karena nggak ada nilai tugas dan paling cuma ikut UTS dan UAS, PTS atau PAS, eman-eman. Nilai tugas itu buat tambahan nilai PTS sama PAS kalian gitu ya. Terima kasih buat yang sudah mengerjakan latihan soal. Seberapapun nilainya kalian itu sudah alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih sudah mengerjakan. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Silahkan kalau yang belum paham atau masih ada yang bingung, ini kenapa, silahkan WA saya, nomor saya ada di grup. Silahkan tanya-tanya, kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya bantu, tapi menggunakan VN ya. Kalau video mungkin terlalu panjang gitu. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar walaupun kita LDR-an dan jarak jauh. LDR. Jangan pernah bosan belajar matematika. Jangan pernah membenci matematika, karena sejatinya kalau kita sudah membenci matematika, kita akan jatuh cinta setiap saat dengan matematika. Semangat ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.